Halo Sobat Biologi, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi sel. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik, di mana sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Sel eukariotik yang terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan juga memiliki perbedaan struktur loh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang organel sel dan fungsinya. 1. Membran sel. Membran sel sering disebut juga dengan membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati membran sel ialah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Membran sel juga tersusun atas molekul lemak dan protein, disebut juga fosfolipid. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Inti sel. Inti sel atau nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel terdapat nukleolus dan juga benang kromosom. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Inti sel diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Selain itu, pada sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. Terdapat dua jenis RE, yaitu RE granuler atau RE kasar dan juga RE agranuler atau RE halus. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel sebagai alat transportasi zat dalam sel. Sedangkan untuk fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke dalam membran. Untuk fungsi RE halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan juga gliserida. Pada RE kasar terdapat ribosom dan pada RE halus tidak terdapat ribosom. Yang selanjutnya adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri secara terpisah yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Ribosom ini tersusun dari protein dan juga RNA. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi ini disebut juga dengan diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Keenam adalah mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau krista. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Yang ketujuh adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma ini tersusun atas koloid yang mengandung berbagai molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan juga mineral. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme. Yang ke-8 adalah lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom ini berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Selain itu, lisosom juga berfungsi dalam proses endositosis, autofagi, dan juga fagositosis. Kemudian ada vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola akan tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan juga pigmen. Pada sel hewan, vakuola ini berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan juga enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma dinamakan tonoplasma. Yang ke-10 ada plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil yang disebut juga dengan kloroplas. Sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Terdapat 3 jenis plastida, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas.
Leukoplast adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan dan terdiri dari amiloplas, elaioplas, dan proteoplas. Kloroplas adalah plastid yang memiliki pigmen warna hijau, sedangkan kromoplas adalah plastid yang mengandung pigmen seperti karotin dan zikosantin. Yang terakhir adalah sentrosom. Sentrosom adalah struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, mitosis maupun meiosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Nah, itu dia beberapa organel sel dan juga fungsinya. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel yang ada pada sel tersebut. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.